Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk meluangkan sedikit waktu mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan yang kita dengarkan kita ambil dari Penginjil Markus bab 16 ayat 15 sampai 20. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-teman yang terkasih, penginjil yang kita dengarkan hari ini merupakan kelanjutan dari bacaan Injil hari Minggu Paskah kedua, Minggu Kerahiman Ilahi. Tetapi pada kesempatan ini fokus dari Injil Markus ini lebih pada atau berbicara tentang perutusan para murid. Jadi Tuhan mengutus para muridnya. Tetapi yang menarik ke dalam peristiwa perutusan itu, Tuhan tidak hanya menyuruh mereka pergi. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tuhan tidak hanya mengutus mereka untuk pergi, tetapi Tuhan juga menyertai mereka. Adapun tanda-tanda yang disampaikan oleh Injil Markus tadi, bahwa mereka itu akan dilindungi oleh Tuhan di dalam tugas pelayanan mereka atau tugas mereka memberitakan atau mewartakan Injil. Mereka bisa memegang ular, mereka bisa menyembuhkan orang sakit, mereka tidak akan mati kalau minum racun maut, tetapi itu semua merupakan tanda penyertaan Tuhan kepada mereka. Artinya bahwa kekuatan Tuhan yang menyertai mereka melebihi segala sesuatu. Dan yang terpenting untuk para murid itu tetap setia mewartakan Injil Tuhan itu. Dan yang menarik ke teman-teman, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di dalam tugas perutusan itu, tindakan yang dilakukan oleh para murid adalah setiap orang yang percaya kepada Yesus, mereka akan menerima baptisan. Dan mereka itu pun karena baptisan itu diselamatkan. Dan siapa yang tidak percaya dihukum. Tentu dalam hal ini dihukum dalam arti bahwa kalau orang yang percaya kepada Yesus itu artinya bahwa mereka percaya kepada Tuhan, percaya kepada kebenaran, percaya kepada kehendak Allah. Nah, oleh karena itu mereka memberikan dirinya dibaptis, dan ketika mereka dibaptis, mereka menjadi bagian dari keluarga Allah atau menjadi bagian dari anak-anak Allah. Sedangkan mereka yang tidak percaya itu artinya bahwa mereka dalam tanda kutip, mereka yang mencintai kejahatan, mereka yang suka dengan dunia kegelapan, mereka yang tertarik dengan tawaran-tawaran kenikmatan dunia. Mereka menutup hati akan sesama yang membutuhkan. Mereka tidak mempedulikan penderitaan orang lain. Mereka bertindak semau mereka, yang terpenting adalah keuntungan atau kepentingannya terpenuhi. Jadi di situ yang dimaksudkan oleh Tuhan dihukum. Orang yang tidak percaya itu dihukum. Bukan berarti kita berbicara tentang keyakinan yang lain, tetapi ini berkaitan dengan orang yang tidak mampu melihat kebenaran, atau orang yang tidak mampu mencintai kebenaran, orang yang tidak mampu mempraktekkan kebenaran dalam kehidupannya. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, tentu bacaan Injil hari ini juga menjadi
peringatan bagi kita sebagai orang-orang yang telah dibaptis. Bahwa kita yang sudah dibaptis ini, kita menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Dan oleh karena itu, kita mempunyai tugas yang diberikan oleh tugas di dalam Tuhan di dalam sakramen pembaptisan yang kita terima, yaitu menjadi imam, raja, dan nabi. Tentu dalam menjadi imam itu kita berusaha untuk menguduskan diri kita sendiri dengan melakukan hal-hal yang baik, lalu kemudian berdoa, mendengarkan firman Tuhan, mengikuti Ekaristi dan sebagainya. Dan kita sebagai nabi, kita diutus oleh Tuhan untuk mampu menyerukan kebenaran. Mungkin dalam hal ini melalui tindakan-tindakan kita, di dalam tugas-tugas kita, di dalam profesi pekerjaan kita, kita selalu melakukannya dalam koridor-koridor yang ditetapkan, yang tujuan semuanya itu adalah kebaikan bersama. Dan secara tidak langsung kita sedang menyuarakan suara kenabian di sana. Kita menyuarakan kebenaran di sana. Bertindak adil, setia, dan sebagainya. Itu semua adalah bagian dari posisi kita di dalam sakramen baptis sebagai nabi. Sebagai raja, kita menjadi penguasa. Penguasa yang dilandasi pada kebenaran. Kita menguasai diri kita dengan melawan segala tawaran kejahatan atau ketawaran-tawaran kenikmatan dunia yang mencederai kesucian diri kita. Dan kita pun sebagai penguasa, kita mampu menguasai orang lain dalam arti bahwa kita mampu memperkenalkan kepada mereka kebenaran-kebenaran Allah, kehendak-kehendak Allah, misalnya dalam kegiatan katekese, dalam pembinaan iman, di dalam doa lingkungan dan sebagainya, yang memang kemudian untuk menumbuhkan rasa cinta akan kebenaran. Jadi teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, kita diutus di dalam 3 tugas itu. Ya, kita praktekkan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita jujur, memang tidak mudah mempraktekkan itu. Kata-kata boleh kita menggaungkannya sedemikian rupa, tetapi dalam praktek mungkin kita akan berhadapan begitu banyak persoalan yang memang kemudian harus ada kurban, bahwa diri kita yang menjadi kurban dari posisi kita sebagai orang yang telah dibaptis. Tetapi Tuhan, sebagaimana dikatakannya pada hari ini, Dia tidak pernah meninggalkan kita, tetapi terus menyertai kita. Tentu ada tanda-tanda yang akan diberikan Tuhan kepada kita kalau seandainya kita setia dalam tugas perutusan kita sebagai imam, nabi, dan raja. Kita yakin akan penyertaan Tuhan, sebagaimana juga para murid tadi diutus oleh Tuhan. Tetapi Tuhan tidak hanya mengutus mereka pergi begitu saja, tetapi Tuhan juga mengaruniakan kepada mereka kekuatan, atau Allah Roh Kudus menyertai mereka, yang membuat mereka bisa dijauhkan dari berbagai tantangan, rintangan yang membuat mereka lemah, membuat mereka takut, membuat mereka tidak berani lagi untuk menyuarakan kebenaran itu. Dan yang paling penting, teman-teman yang terkasih, jaminan kehidupan kekal itu adalah bagian terpenting dari janji Allah untuk kita. Jadi setiap perbuatan baik kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, senantiasa Allah memperhitungkannya. Dengan demikian, kurban salib yang dikurbankan oleh Tuhan tidak sia-sia. Tuhan membuka ruang kebangkitan untuk kita agar kita masuk ke dalam keselamatannya. Hanya dengan mencintai kebenaran itu, melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian, tidak sia-sialah perjuangan Tuhan, tidak sia-sialah pengorbanan kita di dalam mewartakan kebenaran. Kita boleh berkorban, tetapi kita yakin satu hal, bahwa Tuhan menyediakan keselamatan kekal untuk kita. Semoga bacaan hari ini, Bapak Ibu, Saudara-saudari, teman-temanku, senantiasa terus menguatkan iman kita untuk melangkah mencintai sang kebenaran dan mempraktekannya itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga.